Perlu stimulan. Stimulan perlu banget ya. Itu makanya semua burung sebetulnya perlu stimulan, Bang. Secara umum, secara general semua burung yang dikonteskan itu pasti butuh stimulan. Gitu. Nah, jenis stimulan, kemudian kadar stimulan, kemudian berapa komposisinya itu masuk dalam settingan lah. Gitu. Tapi semuanya pasti butuh stimulan. Artinya saya bukannya mengkecilkan teman-teman yang anti memakai zat kimia ya. Tapi ketinggalan deh. Burung-burung yang menggunakan stimulan dengan yang katanya organik itu ketinggalan. Pasti ya. Pasti ketinggalan. Ya, karena untuk Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Apa yang berkicau? Culiknya. Bukan burungnya. Burung culik. Keren. Gayanya udah mantap, Bang. lu bisa aja lu, Bang, lu. Beneran. Orang gua coba mau Bang kesini, gua bilang gua kesini kita ngobrol, kita ngegosip, malah bikin liputan. Kita mau ngegosip, kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh perburungan. Bah, ini termasuk tokoh besar nih, Bro. Besar badannya. Om Ridho Pulungan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Ridho? Sehat Bang Culik, alhamdulillah. Gimana Bang Culik kabarnya? Lama gak ketemu nih Bang. Makin keren aja. Insya Allah semakin keren, alhamdulillah. Ya berkat support teman-teman dan termasuk Om Ridho. Kebayang Bro, beliau hari ini sebetulnya sibuk. Bukan hari ini aja ya, hari-harinya sekarang sudah jauh-jauh lebih sibuk. Jauh lebih sibuk ketika beliau mengurusi Gardena Hotel. Gardena. Jauh lebih sibuk ketika beliau mengurusi yang namanya 220 volt produk, dan ternyata 220 volt 220 ini kan merupakan suatu komunitas ya. Iya, itu nggak bisa. Ada unsur lain yang lebih berharga dari sebatas bisnis kalau di situ, Bang. Iya, dan anehnya dan ajaibnya dan luar biasanya dalam 220 volt itu menjadi keluarga besar. Ada produk tapi bisa saling menguntungkan. Iya, harus gitulah kalau komunitas mah. Namanya brotherhood. Brotherhood ya. Brotherhood. Ya soalnya kan gini, banyak ya, bukan rahasia umum bisa kita lihat ya, banyak organisasi itu yang dibebani lu jualan produk. Ya mungkin cara pandangnya berbeda Bang Suli. Kalau cara pandang 220 volt kan empowerment. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan potensi teman-teman, bukan cuma potensi di produk 220 voltnya aja gitu loh. Dan teman-teman punya kemampuan untuk bikin sesuatu ya kita maksimalin. Kalau mau sambil ngerokok silahkan Pak Direktur, biar agak lebih santai. Pak Direktur. Terus kita bicarakan sebelum ke bisnisnya sekarang ya kan, tentang dunia gas. Apa nama perusahaannya? Solusi Baru Energi. Solusi Baru Energi. Nah, 220 volt ini juga saya penasaran dan saya kangen. Ya. Apa sih sekarang yang sedang dilakukan oleh anak-anak 220 volt yang notabene memang hanya bermain preci? Seperti apa, Om Ridho? Sebenarnya kalau bicara soal bermain peci doang itu kurang tepat sebenarnya Bang Culik. Karena anak 220 volt itu sekarang udah berkembang. Mereka ada yang masuk di murai batu, cuca ijo, dan lain sebagainya. Udah bukan cuma peci kalau sekarang. Yakin? Dan 220 volt udah 12 tahun Bang. Udah 12 tahun mau sama main peci terus. Yang dulu mereka pemula sekarang udah jadi senior. Ini hebat. Karena dulu betapa cap leci itu nempel di jidat ketika lo ada di 220 volt. Bro. Iya. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Mereka sudah masuk ke penangkaran murai, ada yang masuk ke penangkaran cucak rawa, ada yang ke jalak, macam-macam pekerjaannya banyak. Dan kita support juga itu. Kita support. Kalau penangkaran peleci ya udah jelas lah ya, karena memang itu basis masanya ya. Iya. Tapi kalau bicara sekarang mereka itu masih sama seperti pemula yang dulu, sekarang udah hebat-hebat tuh teman-teman itu. Dulu mungkin mereka masih pada pelanga, pelongo, sekarang udah jadi tokoh lah di daerahnya masing-masing. Karena kan 220 volt itu kan banyak ya di seluruh Indonesia kan ada. Bang Culi kan pernah datang waktu pas Kopdar kan, itu kan dari seluruh Indonesia kan. Iya. Sekarang mereka sudah bisa membangun
apa ya, networking mereka sendiri gitu. Dan dasarnya karena kekeluargaan ya dekat lah hubungannya, sampai sekarang masih bagus banget. Kalau untuk produk 2204 berarti penetrasinya nggak hanya produk-produk yang khusus Plesi juga dong? Enggak. Karena memang komunitasnya udah merambah ke Kayak banyak macamnya sekarang baru kayak Vitavolt gitu kan, Volt Oil, Volt Breeding, terus kemudian juga untuk apa namanya merpati, terus ikannya juga ada. Wih, Udah ada bang, karena memang ya namanya juga dari produknya sendiri kita harus berkembang, karena memang komunitasnya berkembang ya kita mengikuti perkembangan lah, gitu. untuk ini Om Rido, 2204 berarti sekarang udah tambah maju lah ya. Alhamdulillah. Terus untuk mendapatkan produknya bagaimana? Dapat produk sekarang udah banyak di online bang. Sekarang di online hampir semua marketplace ada. Kalau untuk 220 volt itu memang kalau kita bicara soal distribution channel, Iya. karena memang 220 volt itu masuknya di dalam kategori produk yang premium, memang kita lebih banyak bergerak di marketplace secara online. Iya. Yang menggerakkan online itu teman-teman sendiri juga. Hampir semua marketplace ada. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara soal availabilitas produk ya masih availabilitas, maksudnya availabilitasnya tinggi. Tapi memang kalau kita bicara di toko-toko burung dan lain sebagainya mungkin susah. Karena memang produknya premium, kalau misalkan memang orang cari ya agak sedikit ada effort lah gitu ya. Iya Cuman sih. ya itu tidak mempengaruhi omset sih, alhamdulillah sih. Iya, karena mereka punya marketplace sendiri-sendiri, punya langganan sendiri-sendiri juga sebetulnya gitu. Oh, jadi dari kawan-kawan selain mengandalkan marketplace ya secara online, kawan-kawan ini yang punya kedekatan dengan Om Rido bisa dapat produk secara offline, dia distribusikan sendiri. Betul, mereka distribusikan sendiri gitu. Ada yang unik kan dari dulu di 220 volt itu kan tidak pakai konsinyasi. Semuanya kan teman-teman itu kan belinya cash. Memang secara apa namanya cash flow kan jadinya bagus ke 220 volt itu. Nah, cuman memang karena tidak konsinyasi ini pasti akan berpengaruh kepada distribution channel. Nah, bagaimana cara mengatasi distribution channel itu adalah meng-cut beberapa channel distribusinya, di mana satu distribution channel langsung bisa ke end user. Nah, salah satunya adalah dengan marketplace itu, Bang. Ya memang kedepannya juga semua ya mungkin sekarang kan. Mbak Risa, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Oh, ini sama yang Mbak Mandiri ya? Ya oke deh, taruh di meja saya deh. Makasih Mbak Risa. Sorry Bang Culik ya. Habis dulu datangnya ke kantor sih. Ya harus lah, kalau ke kantor kan kita dapat, nah makan cemilin tuh, udah ngopi, dapat makan siang tadi, iya kan? Kalau di rumahnya kan kita ngerepotin itu. Mana nggak ada pembantu lagi di rumah? Maminya Om Rido. Nah terus gini Om Rido, Ya. kalau untuk di toko-toko produk 220 volt itu Ada. Agent kita kan memang sudah ada. Distributor kita ada 4. Ada empat itu ada di Pasar Pramuka, di Bogor, di Solo, sama di Jawa Timur di Surabaya. Nah itu memang bahasanya yang apa ya, yang konvensional lah, toko-toko konvensional. Iya. Jadi dua-duanya ya memang udah zamannya ya Bang Culik ya, bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan channel distribusi secara konvensional, tetapi juga harus bisa mengandalkan penjualan lewat marketplace secara online gitu Bang. Iya, dan gua agak ngeri juga Om Rido, nanti mungkin orang sewa toko, orang sewa pertokoan udah nggak laku lagi deh kayaknya. Kemungkinan besar seperti itu ya Ngeri nggak sih? kedepannya ya. Sebetulnya nggak juga sih, itu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi beberapa teman-teman yang memang tadinya bekerja terus kemudian terkena imbas dari COVID, itu kemudian mereka mencoba berjualan secara online. Yang dijual macam-macam. Jadi ya Bang Culik jangan aneh. Kalau di dalam satu toko di marketplace itu nggak cuma jualan makanan burung doang. Bener. Dicampur. Kadang dia jual sama makanan orang, kadang dia jual sama pernak-pernik rumah tangga, karena dia jual ini, jual itu. Karena kan tokonya kan tidak perlu harus ada tempat. Bahkan orang-orang yang pemikirannya ini keren gitu kan, dia lihat toko di marketplace, diambil sampel-sampelnya, dia jual kembali. Ada yang seperti itu? Banyak seperti itu, banyak. Bahkan teman-teman sekarang sudah mengambil produk langsung impor dari China, ada gitu. Itu
kalau Bang Culik nanti mau saya kenalin nanti ada gudangnya dekat di sini di Sentul. Edan ya. Ya, jadi memang sebetulnya marketplace itu menciptakan, meng-create sebuah pasar yang baru. Nah, orang yang berpikir apa namanya ya, progresif ke depan tetap harus memperkirakan dan mempertimbangkan itu sebagai saluran distribusinya mereka juga. Karena itu kan menghilangkan cost margin untuk distribution. Kalau misalnya Bang Culik punya modal satu produk itu 1.000 untuk sampai di end user, kalau misalkan mesti pakai distributor, agen, retailer sampai ke end user itu harus ada 4 jenjang margin. Iya. Sekarang marginnya semuanya bisa dikumpulin, diambil sendiri sama Bang Culik karena dia langsung masuk ke end user. Iya ya. Iya. Jadi sebetulnya jangan ditakutkan, sebetulnya marketplace itu jangan ditakutkan gitu. Ya tinggal bagaimana kita bisa mengikuti dan memanfaatkan. Iya, dan mereka juga kan punya, kebetulan saya juga jadinya jadi mempelajari, Bang. Jadi ada apa namanya, ada advertisingnya mereka juga. Kalau misalkan kayak di Tokopedia itu ada top ads-nya dan lain sebagainya gitu kan. Itu dari mulai kata kunci dan sebagainya itu bisa kita pelajari. Harusnya hari ini saya ada ikut sih, saya udah register untuk master class untuk top ads di Tokopedia. Cuman kan ada Bang Culik, kita tunda dulu. Enggak, itu kalau buat saya sih pembelajaran Bang Culik. Bukan berarti kita oh ya Om Rido kan udah punya ini terus kita berhenti belajarnya, kan nggak boleh juga gitu. Betul. Terus Om Rido, produk terlaris dari 220 volt Masih booster dan power up. booster Dan power up. Power up. Itu kan inian ya, seperti apa sih namanya? Suplemen multivitamin. Bukan doping. Kalau kita bicara doping dalam kategori konotasi ya masuk. Tapi kalau kita perhalus lagi bahasanya suplemen lah. Suplemen ya. Suplemen. Cuma kalau doping itu kan kesannya apa namanya? Apa? Kayak obat-obat yang susah apa namanya, Om? Punya efek samping lah. Iya, maksudnya punya efek samping lah. Kalau makanya kalau misalkan bahasanya diperhalus menjadi suplemen, supply artinya dari kata suplemen itu adalah memenuhi sesuatu yang belum terpenuhi sebelumnya gitu kan. Kalau doping itu kan secara instan, etimologi kan ada pengaruh yang kurang bagus gitu. Jadi kalau saya lebih mengkategorikan itu sebagai suplemen burung. Karena isinya memang multivitamin, memang ada beberapa zat-zat yang memang bisa melakukan stimulasi ya, seperti misalnya nikotinamid, L-karnitin dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu sebetulnya juga di dalam dunia manusia dipakai juga buat suplemen, Bang. Ya sebetulnya sih ya. Ya memang karena dari dulu Dortmund itu kan pengembangannya adalah dari sisi zat aktif. Jadi memang itu yang berbeda gitu. Itu untuk semua jenis burung kan? Semua jenis burung. Yang sekarang lagi bagus itu Vitavolt. Vitavolt itu yang banyak pakai orang murai sama orang cuca hijau. Vitavolt itu ya itu tadi salah satu isinya L-karnitin, nikotinamid, multivitamin kayak gitu. Cuca hijau ya? Ya banyak kok itu. Orang-orang mungkin tidak pernah ini ya. Makanya 220 volt itu tidak terlihat memang di pasar itu. Kok barangnya kok kayaknya nggak ada gitu. Tapi penjualan di marketplace-nya luar biasa. Orang burung itu kan kadang-kadang kan suka menyembunyikan, Bang. Iya. Mereka tidak mau, lu pakai apa sih? Nggak mau cerita. Diam-diam aja. Nah, dengan beli ke marketplace itu juga sebetulnya menjaga rahasia mereka sendiri. Sampai lapangan pokoknya burungnya juara, bagus aja udah gitu kan. Beli produknya rahasia terjamin. Ya gitu. Kalau untuk cuca hijau kayaknya cocok banget karena cuca hijau itu burung yang diadu, dibilang burung fighter bukan, tapi dia burungnya fighter sebetulnya. Jadi perlu apa ya? Emang perlu stimulan? Stimulan perlu banget ya. Itu makanya semua burung sebetulnya perlu stimulan, Bang. Secara umum, secara general semua burung yang dikonteskan itu pasti butuh stimulan. Gitu. Nah, jenis stimulan, kemudian kadar stimulan, kemudian berapa komposisinya itu masuk dalam settingan lah. Gitu. Tapi semuanya pasti butuh stimulan. Artinya saya bukannya mengkecilkan teman-teman yang anti memakai zat kimia ya. Tapi ketinggalan deh. Burung-burung yang menggunakan stimulan dengan yang katanya organik itu ketinggalan. Pasti ya. Pasti ketinggalan. Ya karena untuk lomba kan beda ya. Ya sekarang untuk makanan katakanlah seperti diet atlet sama orang biasa ya kan lain, Bang. Iya sih. Burung lomba katakanlah murai batu mesti diumbar. Sama cuca hijau juga ada yang dipakai pengumbaran, dijemur sekian lama dan lain sebagainya. Ada pola-pola perawatan yang berbeda.
ya pasti apa yang dibutuhkan sama tubuhnya juga kan pasti lain, nggak bisa sama kan. Bener. Karena cara perawatannya kan ya lah, udah berbeda gitu loh. Bener. Berarti sekarang walaupun sibuk tetap nggak melupakan, tetap konsentrasi di 220 Volt dengan komunitasnya dan produknya tetap. Iya, yang seperti yang tadi saya bilang Bang, 220 Volt itu more than just product, more than just business gitu. Di situ ada sebuah keterikatan lah, ada ikatan lah yang memang nggak bisa kita lepasin begitu aja. Sekarang Abang kenal seseorang 12 tahun lamanya, ada kenangan-kenangan yang indah lah bersama mereka, ada kepercayaan yang terbentuk, ada masa-masa sulit, masa senang, masa susah, masa bahagia yang dilalui sama-sama. Emang bisa semudah itu ditinggalin? Nggak bisa. Nggak bisa. It's more than business, more than product. Iya ya. It's family. Iya. Mengerikan sekali dan gue kangen banget Kopdar 220. Kapan lagi yuk Kopdar, kapan lagi? Sebenarnya sih udah mau ya kemarin kan Covid Bang ya. 3 tahun. 3 tahun. Tahun ini pun juga sebenarnya tahun ini mudah-mudahan bisa. Cuman bentuk Kopdarnya nanti mungkin akan berbeda Bang. 220 Volt harus bisa bikin lomba nasional. Gitu, lomba nasional yang betul-betul lombanya ya apa ya? Nuansanya bukan nuansa yang apa ya, seperti lomba-lomba yang ada ya. Nuansanya ini menurut gua ada sesuatu apa ya, ruh yang hilang di kompetisi sekarang ini gitu. Dulu gua kecil ikut lomba Bapak almarhum itu misalnya kita ke Sunter atau kita ke BSD dulu lomba itu ya. Itu datang itu kan ketemu teman dan lain sebagainya gitu. Jadi oke lah kalau di atas kertas kita bicara, oh ini hobi, ini apa dan lain sebagainya gitu. Tapi hal-hal yang spirit pertemanan tadi, spirit pertemuan tadi itu hilang sebetulnya Bang. Ditahan sebentar, Pak Direktur. Ini kita merambah ke dunia lomba. Waduh, bagaimana dinamikanya memang luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak untuk penonton Culik ASBR yang sudah like, comment, subscribe. Dan mumpung kita ketemu dengan Om Rido Pulungan yang sekarang menjabat direktur di PT Solusi Baru Energi. Ini banyak yang kita bahas tentang dunia burung dulu bro, dunia lombanya. Culik ASBR terus berkicau. Asik. Bang Culik dari dulu ya Bang, cakep dah.